Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Masih di seputar P3K Guru. Nah, di sini teman-teman ini agak sedikit mengkhawatirkan teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil akhir ya, seleksi di tahap 1 ya. Nah, ini bisa aja berubah teman-teman ya. Mungkin yang semula dinyatakan lulus ya, nah ini bisa saja menjadi tidak lulus, atau mungkin TL teman-teman ya, atau mungkin dia bisa saja di PG1, PG2 ataupun PG3 ya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman penyebabnya apa, kok bisa terjadi seperti itu ya. Jadi bisa saja mungkin teman-teman ya, hasil seleksi tahap satunya sekarang ini dinyatakan lulus ya. Nah, bisa saja berubah, yang awal lulus bisa saja ya tidak lulus, atau mungkin bisa saja tergeser. Nah, itu disebabkan karena apa? Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek ya, ketika teman-teman login di akun SSCASN ya, teman-teman akan mendapatkan sebuah informasi seperti ini teman-teman ya. Jadi hasil prasanggah ya, jadi sebelum sanggah. Nah, ini menyatakan Anda itu lolos sebagai seleksi P3K Guru tahun 2021. Ini artinya bagi teman-teman yang lolos seleksi P3K Guru ya di tahap 1. Nah, hasil kelulusan akhir ya akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Jadi artinya teman-teman akan ada pengumuman akhir ya dari setelah masa sanggah. Nah, perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Jadi artinya bisa saja teman-teman itu berubah ya, yang semula lulus menjadi tidak lulus, ataupun teman-teman mungkin tergeser ya, mungkin yang sekarang menjadi urutan 1 bisa saja menjadi urutan kedua. Nah, bisa saja teman-teman nanti teman-teman itu tidak akan tergeser ya. Jadi yang sudah lulus ya lulus, dia aman, jadi tidak ada yang menggeser. Nah, itu penyebabnya apa, nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, seperti biasa ya, mungkin bagi kalian yang baru melihat channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelumnya ya, kita akan membahas terkait dengan unduh hasil ujian ya untuk seleksi kompetensi di tahap 1 P3K Guru tahun 2021 ya. Tentunya teman-teman semuanya sudah mendapatkan ya. Teman-teman bisa cek ya, baik itu di seluruh Indonesia ya, teman-teman bisa mendapatkan hasil akhir ya, atau hasil ujian seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Lain nanti teman-teman digunakan sebagai dasar untuk melihat ya, apakah nilai kalian itu sudah benar, ada yang salah apa tidak ya. Nah, yang berikutnya teman-teman kita flashback dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang ketika mengecek di SSCASN ya, atau di akunnya masing-masing ya, bagi teman-teman yang sekarang dinyatakan lulus ya, teman-teman yang lolos atau lulus dari hasil ini ya, tentunya di akunnya akan ada informasi seperti ini, seperti yang sudah kita jelaskan ya. Jadi hasil prasanggah, jadi hasil sebelum sanggah, jadi sebelum masa sanggah ya, yang menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Ini artinya teman-teman yang lolos. Nah, hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Nah, perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ya dapat terjadi. Jadi artinya seperti yang sudah kita jelaskan teman-teman, perubahan hasil kelulusan bisa saja terjadi ya. Karena apa? Karena adanya masa sanggah ya. Oke ya, bisa dipahami ya di sini. Jadi misalkan semula teman-teman yang lulus bisa saja menjadi tidak lulus, ataupun bisa saja teman-teman tetap lulus ya karena tidak ada pergeseran. Nah, ataupun teman-teman yang mungkin sekarang di posisi pertama ya, misalkan ada 5 pendaftar, teman-teman menjadi di nomor 1 ya, bisa saja teman-teman tergeser menjadi nomor 2 ataupun nomor 3 ya. Oke. Sebelumnya, nah kita cek dulu ya, karena di sini teman-teman, di sini ada masa sanggah seperti yang sudah kita jelaskan. Apa itu masa sanggah ya, teman-teman nanti bisa cek di video kita sebelumnya. Nah, masa sanggah teman-teman di sini ada tanggal 10 sampai dengan 12 ya, hari ini. Yang kedua adalah jawab sanggah, itu 12 sampai dengan 18 Oktober 2021. Ini bagi teman-teman yang sudah melakukan masa sanggah, jadi mulai besok ya, tanggal 12
Oktober itu sudah bisa dicek apakah sanggahan kalian itu sudah benar, valid, dan bisa diterima apa tidak, dan bisa merubah hasil atau tidak. Nah, untuk pengumuman hasil finalnya itu adalah 20 Oktober 2021. Nah, ini semuanya bisa terjadi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sanggahnya ini diterima ya, mungkin saja dia akan menggeser teman lainnya. Ya, ada juga yang posisinya aman, dia nggak akan tergeser, dia tetap akan aman. Nah, nanti seperti apa kita akan bahas di slide kita berikutnya. Oke ya. Sekarang kita akan cek seperti apa yang kemungkinan dia akan tergeser. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang ada istilahnya nilai yang tidak pas ya, artinya teman-teman misalkan waktu mendapatkan afirmasi tapi tidak mendapatkan afirmasi ya, ataupun mungkin ada kesalahan nilai dalam hasil seleksi tahap 1 ya, teman-teman silahkan untuk mengajukan sanggah ya. Nah, sanggah itu nanti berakhir tanggal 12 ya, tanggal 12 itu masih tanggal 12 hari ini teman-teman ya. Oh sorry ya, hari ini sudah tanggal 12 teman-teman ya. Jadi hari ini sudah tanggal 12. Jadi teman-teman bagi yang belum melakukan sanggah ya, silahkan melakukan sanggah jika ada kesalahan data dalam Panselnas dalam menentukan hasil di seleksi tahap 1 ini. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke sini lagi. Nah, apa yang menyebabkan teman-teman itu bisa tergeser, yang semula lulus menjadi tidak lulus, ataupun ada juga yang tidak bergerak, ataupun ada juga yang bergeser posisinya, yang mungkin semula di sini di tahap 1 di nomor 1 ya, mungkin bisa saja dia akan bergeser di tahap 2 atau 3. Nah, oke. Sebenarnya teman-teman pasti paham ya, untuk kode ini ada kode X, ada kode Z ya, ada kode P1, P2, P3 ya, ada kode L. Ya, ini pasti senang teman-teman kalau ada kode L ya, karena teman-teman lolos. Ada kode TL dan juga ada kode TH ya. Nah, berikutnya ini teman-teman yang bisa menjadi sebuah sanggah ya. Jadi sanggah itu bisa terjadi karena ada sesuatu yang belum masuk ya. Misalkan dia harusnya mendapatkan afirmasi ya, tetapi dia tidak mendapatkan afirmasi. Nah, itu teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, ketika melakukan sanggah ya, bisa saja nilai yang sudah ada itu akan berubah. Nah, ketika berubah teman-teman itu bisa saja nanti akan menggeser teman yang lainnya ya, sehingga di dalam akun ASN diterangkan bahwa perubahan itu, perubahan kelulusan itu bisa saja terjadi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasusnya ya, apa yang kita contoh kasusnya yang teman-teman nanti bisa memahami ya, bahwa bisa saja yang sekarang aman ya posisinya nanti bisa saja tergeser menjadi tidak lulus. Oke, sekarang kita cek dulu teman-teman, ini contoh kasusnya yang mungkin akan tergeser. Di sini teman-teman kelihatan ya, ini adalah hasil dari seleksi kompetensi ya. Hasil dari seleksi kompetensi. Di sini kalau kita lihat ada formasinya ada 3 ya, jumlah formasinya ada 3. Nah, di sini semuanya teman-teman ini adalah guru induk semua ya, karena kodenya adalah X. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat formasinya 3 berarti ini yang lolos harusnya 3 ya, baik 1, 2, 3 ya. Nah, ketika ini nanti teman-teman ternyata ya yang nomor 4 ini karena dia tidak lulus ya, dia ternyata TL. Nah, ternyata ketika dia mengetahui nilainya ya, dia ternyata seharusnya dia mendapatkan afirmasi ya. Misalkan afirmasinya adalah A ya, A itu berarti sertifikat pendidiknya, ternyata dia sertifikat pendidiknya belum masuk ya. Nah, ternyata di sini afirmasinya kan karena sertifikat pendidiknya belum masuk ya, bisa saja ini ketika dia melakukan sanggah dan ternyata ketika dicek datanya sudah benar ya, maka dia akan mendapatkan afirmasi. Nah, ketika dia mendapatkan afirmasi, tentunya teman-teman ini maka nilainya dia akan naik ya, karena dia nilainya akan naik, akan mendapatkan 500 plus, dia mungkin akan berada di urutan nomor 1. Nah, ini dengan catatan teman-teman jika ini ya nomor 4 ini dia ternyata ada kesalahan nilai atau ada nilai afirmasi yang belum masuk ya. Nah, tetapi dari ketika 6 ini ya ternyata semuanya sudah benar ya, jadi tidak ada yang melakukan sanggah, maka ya posisi ini semuanya akan tetap aman ya, tidak akan ada perubahan. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi kenapa teman-teman mungkin yang saat ini lolos ya bisa saja menjadi tidak lolos, ataupun tetap, ataupun mungkin bisa tergeser urutannya ya.
Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, yang berikutnya contoh kasus yang berikutnya ini ada guru induk dan juga guru non induk ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman gurunya adalah formasinya ada 1, di sini ada pelamarnya ada 3. Nah, tetapi di sini teman-teman yang A ini ya, dia mendapatkan afirmasi 500 ya. Nah, sini ABD ya, dia ternyata guru induk dan dia lolos. Ya, oke teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, karena di sini ada guru non induk ya 2 ya, seperti peraturan sudah ditetapkan bahwa ketika ada formasi dan juga ketika ada guru induknya, maka guru non induk tidak bisa melakukan atau tidak bisa masuk ke dalam formasi ini, sehingga kondisi yang seperti ini dia aman ya, kondisi seperti ini dia aman ya, jadi dia tidak akan tergeser kelulusannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kalau misalkan dia dapat A ya, dia misalkan dapat afirmasi A ya, ini dia menjadi 500 misalkan ya, tapi dia tidak akan bisa menggeser posisinya ini. Karena apa? Karena dia adalah guru non induk ya. Y di sini ada 1 formasi dan di sini ada 1 GTT-nya ya, ada 1 guru induknya, maka ke posisinya dia aman, dia akan tetap dinyatakan lulus. Ketika misalkan yang B ini dia melakukan sanggah ya, karena misalkan afirmasinya belum masuk, entah itu afirmasi usia, afirmasi K2 ataupun mungkin afirmasi yang lainnya. Biar bisa dipahami teman-teman ya. Kalau yang posisi seperti ini dia aman ya, dia tidak akan tergeser. Yang bisa tergeser seperti yang ini tadi ya, mungkin saja kalau ini komplain ya, yang nomor 4 ya, seperti tadi yang sudah kita jelaskan, ketika dia naik ya, dia naik di puncak nomor 1 di sini misalkan, nah otomatis nomor 2 ini dia akan menggeser ke turun ya, 1, 2, 3 ya. Nah mungkin saja ini yang nilai terendah teman-teman ya, ini yang terendah bisa saja dia tereliminasi ya. Jadi yang dia awalnya dia lulus ya, bisa saja dia menjadi tidak lulus. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada teman kalian yang nilainya ternyata salah atau belum pas karena mungkin saja afirmasinya belum masuk. Oke ya, jadi pahami teman-teman ya. Oke. Yang berikutnya seperti ini juga banyak kasusnya teman-teman ya. Ini persaingan afirmasinya banyak sekali. Nah, di sini teman-teman ada formasinya sebanyak 6. Ya, di sini ada formasinya sebanyak 6, di sini pendaftarnya ada 8 teman-teman ya. Pendaftarnya ada 8. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, di sini ada induknya ya, 1 2 3 4. Nah, di sini induknya ada 4 ya. Di sini ternyata yang lolos adalah 3. Nah, di sini ada 1 yang tidak lolos. Nah, ternyata teman-teman di sini ada 2 guru induk, ada 2 guru non induk. Di sini ternyata yang lolos ya. Karena formasinya 6, maka di sini diambil 3, di sini 2, 5 ya, karena ada 1 di sini guru induknya yang belum lolos. Nah, yang bisa tergeser teman-teman, 2 ini bisa saja dia tergeser. Nah, dikarenakan apa? Misalkan teman-teman yang di nomor 8 ini ya, nomor 8, ternyata misalkan dia ternyata afirmasinya belum masuk. Ya. Jadi misalkan afirmasinya dia belum masuk. Ya, ternyata dia seharusnya dapat AB atau dia memiliki sertifikat pendidik dan juga dia mendapatkan usia ya, sehingga dia di sini afirmasinya dia bukan 220 ya, tapi dia sini dia harusnya 500. Nah, ketika 500 dia bisa saja teman-teman dia menggeser ya, dia bisa saja menggeser yang di nomor 6 ini. Nah, padahal nomor 6 ini dia lulus ya, dia lulus. Nah, ternyata ketika di sini dia melakukan sanggah ya, karena dia melakukan sanggah karena afirmasinya belum masuk, dan ternyata ketika sanggahnya ini disetujui ya, bisa saja dia menggeser. Jadi yang poin 6 ini yang semula dia lulus ya, bisa saja dia tidak lulus. Itu seperti informasi yang disampaikan di SSCASN. Jadi bisa saja perubahan kelulusan itu terjadi karena adanya masa sanggah ya. Tetapi misalkan dari poin 1 sampai dengan 8 ini ternyata tidak ada yang melakukan sanggah ya, maka ini posisinya semuanya ya aman, tidak akan ada perubahan posisi. Jadi semuanya aman. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Yang terakhir teman-teman di sini sama ini ya, ini X dan Y. Kalau X dan Y ini jelas kalau formasinya cuma 1, di sini ada guru induknya, berarti ini posisinya seperti ini aman. Ya. Kenapa aman? Ya karena di sini ada guru induk dan ternyata dia sudah melakukan afirmasi ya. Dia sudah mendapatkan 500. Nah, di sini kalau dicek teman-teman, ini sangat kuat yang X ya karena guru induknya. Yang Y ini ya dia misalkan ada penambahan nilai, misalkan di sini
nilainya 40 misalkan, dia tetap tidak akan bisa menggeser yang X. Jadi posisinya teman yang poin 1 ini tetap dia aman, dia nggak akan tergeser ya. Seperti itu teman-teman ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi nanti teman-teman harus melihat di akhir masa sanggah ya. Di akhir masa sanggah itu nanti teman-teman harus mengecek apakah ada pergeseran hasil nilai akhir apa tidak ya, dikarenakan adanya masa sanggah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin informasinya hanya pendaftarnya cuma satu ya, misalkan hanya satu ini saja ya, satu ternyata teman-teman lulus ya, hanya satu saja lulus ya, sebenarnya berarti aman ya. Kalau tidak ada temannya, kalau misalkan dia sendiri ya, itu jelas aman ya, karena tidak ada yang melakukan sanggah. Nah, yang melakukan sanggah itu kalau seperti ini ya, jadi yang pendaftarnya banyak ya, jadi pendaftarnya banyak lebih dari satu. Nah, ini yang yang bisa dikhawatirkan ada teman kalian yang nilainya ternyata ada misalkan afirmasinya belum masuk ataupun ada kesalahan nilai, itu bisa saja menggeser kalian. Tapi kalau yang sudah seperti ini dia aman, ataupun mungkin yang pendaftarnya hanya satu ya, misalkan pendaftarnya hanya satu saja, itu jelas aman ya. Karena kenapa kok aman ya, karena jelas tidak ada yang melakukan sanggah di dalam formasi ini ya. Misalkan pendaftarnya hanya satu dan itu dinyatakan lulus, maka jelas dia aman. Oke teman-teman ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi misalkan nanti ada perubahan pengumuman sehingga yang semula lulus bisa menjadi tidak lulus, ataupun tetap dia lulus, ataupun dia tergeser posisinya, yang semula di urutan nomor 1 bisa saja dia di nomor 2 atau di nomor 3. Nah, itu semua dikarenakan ada masa sanggah ini. Jadi masa untuk ketika ada kesalahan penetapan ya dari Panselnas, ketika menetapkan hasil misalkan ada kesalahan, maka teman-teman bisa melakukan sanggah. Nanti jangan lupa hasil sanggah bisa dilihat di tanggal 20 Oktober 2021, maka di sini hasilnya sudah fix, tidak akan mungkin berubah lagi ya, karena pengumuman hasil sanggah di tahap 1 ini sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang melakukan sanggah ya, yang melakukan sanggah teman-teman bisa dicek ya mulai tanggal 12 sampai 18 apakah sanggah kalian itu ya bisa diberikan tanggapan apakah diterima ataupun ditolak ya. Itu nanti teman-teman bisa cek di akun masing-masing ya, apakah sanggahan kalian itu lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, maka nilai kalian ya tentunya tidak akan berubah ya, tetap sama ya. Sekali lagi teman-teman nanti bisa dicek ya di akun SSCASN-nya, maka di sini ada informasi ya bahwa hasil prasanggah menyatakan bahwa Anda lolos sebagai lolos seleksi P3K Guru tahun 2021. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir tanggal 12. Nah, perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Jadi artinya perubahan hasil bisa saja berubah ya, yang semula sudah kita jelaskan. Yang semula lulus bisa saja tetap lulus, atau bisa saja dia tergeser posisinya, ataupun bisa saja dia menjadi tidak lulus. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya. Semoga semuanya bisa diterima di tahap 1 ini ya. Semoga bisa lolos dan tidak ada perubahan ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.